Mari kita mulai, saudara sekalian. Saya akan menjawab satu pertanyaan saja. Saya coba menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini ada kaitannya katanya dengan Wahyu pasal 18 ayat yang ke-13 kaitan dengan soal perbudakan. Oke. Ini memang sudah jauh ke depan bacanya. Di situ itu ada dibicarakan tentang pedagang-pedagang yang memperdagangkan macam-macam. Ini diperdagangkan itu dari ayat 13 Wahyu 18. Dari kulit manis lah, rempah-rempah, wangi-wangian mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia diperdagangkan. Apakah itu ada kaitan dengan, dapat diartikan dengan yaitu perbudakan, ya? Nah, menurut yang bertanya ini, para ateis banyak memakai ayat-ayat itu untuk menjatuhkan umat Kristen dengan mengatakan bahwa Allah menyetujui perbudakan dan bahkan mengambil budak bangsa itu legal atau boleh. Bagi mereka ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan kasih halo begitu. Mohon masukannya, oke? Masukannya, saudara sekalian, ada begini, ini adalah senjata yang biasa orang-orang ateis ngomongnya gitu, lihat itu. Perbudakan itu didukung oleh Alkitab, ya, oleh gereja. Nah, saudara sekalian, ada nggak cerita soal budak di Alkitab? Ada. Perjanjian Lama ada, baru ada. Nah, jadi bagaimana orang menjawab hal demikian? Saudara-saudara sekalian, adalah penting kita menyadari begini. Ketika orang bicara soal perbudakan, orang bilang perbudakan jahat. Dari mana dia dapat ide itu? Simple. Dia dapat ide itu dari abad 17-18. Belum lama, 300 tahun lalu. Ketika Amerika itu memakai banyak sekali budak. Dan para budak ini disiksa, dihajar, dipukul, dibunuh. Mereka itu diikat lehernya dengan rantai. Lalu kemudian digelandangi, diculik dari kampung mereka, dan dibawa ke Amerika, kemudian di sana turunkan, dan kemudian jadi budak. Nggak digaji, dikasih makan serba dikit, dan demikian terjadi ratusan tahun. Baru kira-kira 5 tahun lalu kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, Gereja Baptis Selatan akhirnya memohonkan permintaan maaf dan menyatakan bahwa adalah salah memakai Alkitab membenarkan yang namanya perbudakan. Jadi perbudakan di pikiran orang adalah kamu jadi budak, kamu tuh diikat, kamu dirantai, dan kamu itu disiksa, dipukul, dihajar, nggak dikasih makan, bahkan dibunuh pun nggak apa-apa. Itu perbudakan yang orang pikirkan. Tapi perbudakan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, itu bedanya bukan main. Perbudakan di Alkitab itu adalah orang dengan sukarela datang ke seorang kaya dan mengatakan, saya pengen jadi budaknya kamu. Ya, nah, itu mohon dipahami ya, itu beda sekali loh. Jadi orang dengan sukarela datang dan menyatakan bahwa saya pengen jadi budaknya kamu. Kenapa? Dengan menjadi budak seorang, makannya terjamin. Jadi makannya itu nggak usah dia pusing lagi. Dia barangkali punya hutang, ya, dia barangkali kerja untuk bayar hutang atau apa yang demikian, oke? Jadi beda sekali ya. Dan kemudian para budak ini bahkan bisa berhenti jadi budak. Kalau dia bisa kumpulkan uang, bisa menebus dirinya sendiri, ya. Nah, baru dipahami bahwa pada masa-masa di yang namanya masa-masa zaman perjanjian baru sekalipun, saudara itu mesti tahu bahwa di antara yang namanya budak-budak pada zaman itu ada yang dokter, ada yang adalah akuntan, insinyur, macam-macam. 60% daripada penduduk Roma zaman itu adalah budak. Ya. Nah, jadi jangan dibandingkan dengan yang sekarang ya. Bahkan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 16, barang siapa menculik orang, jadikan dia budak, orang itu dihukum mati loh. Nggak boleh sama sekali culik orang jadikan budak. Ya. Jadi budak itu suka rela dan bisa berhenti jadi budak. Jadi tolong jangan disalahpahami seperti yang sekarang ini ya. Ya. Itu sesuatu yang adalah sesuatu yang pada zaman itu adalah normal umum biasa. Jadi serangan ateis itu nggak tepat sama sekali. Karena dia bandingkan dua hal yang berbeda sama sekali. Perbudakan dia bicarakan, itu perbudakan yang pemaksaan, sifatnya itu eksploitasi, dan penting ini, didasarkan kepada warna kulit.
kulitmu hitam, kamu budak. Di Alkitab perbudakan tidak demikian. Ya, bukan karena berdasarkan ras atau warna kulit, enggak sama sekali. Tapi justru orang sukarela dan mengatakan saya pengen jadi budak kamu. Karena anaknya diambil kasih, ini anak saya biar untuk bayar hutang. Demikian mereka lakukan. Suatu hari bisa ditebus. Oke? Jadi clear ya. Yang demikian ya. Jadi tidak terlalu sulit menjawabnya. Oke? Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam kitab Wahyunya sendiri. Oke? Saya kasihkan saudara beberapa patokan ya kalau baca kitab Wahyu ya. Oke? Tolong dengar baik-baik. Ini saya ulang-ulang bolak-balik supaya saudara nangkep terus menerus ingat ya. Nomor 1. Saudara sekalian, bacalah kitab Wahyu. Jangan terlalu banyak baca apa kata orang tentang kitab Wahyu. Oke? Bacalah kitab Wahyu, jangan terlalu banyak baca atau nonton di YouTube apa kata pendeta tentang kitab Wahyu. Oke? Kecuali kalau saudara-saudara mau sekolah teologi, itu lain ceritanya. Ya. Tapi kalau saudara-saudaranya begini, bahkan menurut saya yang kalau yang maksudnya yang kalau saudara-saudara nggak pengen terlalu pusing, jangan terlalu banyak nonton gitu, oke? Saudara-saudara ambil beberapa aja yang saudara-saudara pahami gitu aja. Kalau enggak, saudara akan kejebak kepada pendapat yang sangat membingungkan, yang bertentangan sama sekali, nggak masuk akal. Jadi gitu ya, oke? Bacalah Wahyu, jangan terlalu banyak, bukan nggak boleh, jangan terlalu banyak nonton apa kata pendeta atau siapapun juga tentang kitab Wahyu. Ya. Karena banyak orang sensasional, bohong-bohong juga ada tuh. Ada satu orang tuh ngaku dia sebagai penemu microchip. Keliling kemana-mana dia bicara tentang hal itu. Tuh orang bohong sama sekali. Dia bukan penemu microchip. Dia bilang ketemu sama si ini si itu, nggak ada sama sekali. Oke, bohongnya banyak. Oke, satu ya, baca kitabnya. Jangan terlalu banyak nonton, terutama di YouTube, apa kata orang pendeta sekalipun tentang kitab Wahyu. Nomor 2, saudara mesti punya satu cara pandang ketika baca Wahyu. Kan saya selalu bilang ada 4 preteris. Itu udah lewat semua, Wahyu sudah lewat, nggak usah pusing. Ya. Apanya lucu? Punya istri saya, makanya lucu. Preteris adalah udah lewat. Historis mengatakan, idealis dulu ya. Idealis mengatakan, lo nggak usah pusing-pusing. Oke, Wahyu itu nggak bicara zaman manapun juga. Historisis mengatakan ini sepanjang sejarah. Okay. Dari zaman Tuhan Yesus kali pertama sampai nanti kali yang kedua. Itu historisis. Yang ketiga, futuris. Futuris adalah begini. Wahyu itu bicara akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Masih belum terjadi. Oke? Nah, saya menyatakan bahwa yang pertama tadi preteris itu ada benarnya. Karena sebagian wahyu itu ada, terutama pasal 1, 2, 3 sudah terjadi. Tapi saya yakin yang sisanya itu belum terjadi akan digenapi. Itu futuris. Ini saya bikin gampang, simple ya. Kalau saya bikin rumit juga bisa, oke? Dan saya nggak mau bikin rumit. Oke? Pegang satu cara pandang ketika baca Wahyu, oke? Dan pahamilah bahwa ada cara pandang yang lain. Hormati cara pandang orang, tapi tidak harus terima cara pandang orang. Saudara punya aja satu, pegang, oke? Ya. Kalau saudara percaya sama saya, oke? Pegang aja futuris, bahwa ini semua ini belum digenapi, akan digenapi, nggak tahu kapan, mungkin nggak lama lagi, oke? Ya, tentang akhir zaman. Ya. Yang lain bicarain, udah nggak apa-apa. Masing-masing orang punya pandangan. Terlalu banyak. Kalau saudara mau tahu pandangan yang ada itu, saudara baca sekali lagi, saudara akan pusing. 66 itu apa sih Pak? 666 itu nanti saya itu ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Memang saya bingung Pak kalau baca Wahyu. Sama, saya dulu juga bingung. Sebelum saya diajari oleh belajar dan ini diajari orang. Oke. Satu, baca kitabnya, jangan terlalu banyak baca, nonton video dari orang tentang Wahyu. Nomor 2, pegang satu cara pandang, itu aja udah, ya. Yang lain punya, ya udah, hormati aja, nggak harus ikut dia, oke? Nomor 3, jangan terlalu termakan penafsiran yang sensasional, ya.
terutama kaitan saudara sekalian, adalah penting hati-hati. Kelompok futuris itu punya satu kelemahan besar. Futuris tadi itu. Ya, saya bilang saya termasuk futuris. Satu kelemahan besar. Apa itu? Suka meramal kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua. Kita ingin hindari itu. Karena kata Tuhan Yesus, anak aja nggak ngerti, dia aja nggak tahu kapan. Oke, jadi kita hati-hati di situ ya. Nomor 4, selalu ingat, Tuhan memegang kendali. Dia pasti akan datang kembali. Dia pasti akan menang. Nomor 4, banyak hal kita nggak tahu. Oke. Ingat, selalu ingat ya, 4 poin ini ya. Tuhan memegang kendali. Dia pasti akan datang kembali. Dia pasti akan menang terhadap setan. Nomor 4, banyak hal tidak kita pahami. Nah, soal nomor 4 ini begini. Oke, coba dengar baik-baik. Anda yang baca Wahyu. Saudara baca, kan ada yang saudara ngerti kan? Sebagian besar kan nggak ngerti. Nah, yang ngerti itu dipegang aja. Udah, ya pegang itu aja. Lain nggak ngerti, entar pelan-pelan. Saudara akan nanti pelan-pelan aja. Kita ini nggak harus ngerti semua. Kapan bahas Trinitas? Karena lagi rame ya. Oh, lagi rame ya. Oh ya, oke, saya ngerti ya. Ada ya, saya tahu di YouTube ada lagi rame itu. Ya, oke. Kita simpan nanti ya soal Trinitas ya. Kita akan simpan nanti. Pendapatnya juga macam-macam tuh soal Trinitas itu, ya. Dari yang Tritunggal, Dwitunggal, Tunggal, Jesus only. Saudara sekalian, kalau saudara mau tahu kayak gitu, pusing. Tapi kita perlu tahu, perlu punya pegangan ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, oke, baik. Pak Ogi, nanti kita atur ya. Oke. Jadi saudara terima dulu apa yang saudara bisa ngerti ya. Saya juga banyak nggak ngerti Wahyu. Umpama saya nggak ngerti loh soal belalang itu yang wajahnya kayak manusia, itu saya nggak ngerti. Tapi itu kan nggak terlalu penting kan saudara sekalian, nggak prinsip gitu loh. Ya. Soal itu apa dan lain sebagainya, nggak betul-betul prinsip. Nggak ngerti pun tetap selamat maksud saya. Oke, baik. Nah, baik, saudara sekalian. Sekarang supaya saudara-saudara agak gampang untuk ngerti, saya nggak tahu saudara-saudara sebagian besar barangkali nggak dengerin yang hari Senin lalu ya. Saudara perlu dengar yang Senin lalu supaya saudara tahu gambarannya itu seperti apa yang saya sampaikan. Supaya saudara tahu pembagian Wahyu itu simple sekali. Itu Wahyu itu kan banyak angka 7. 7 jemaat itu sudah lewat, mulai pasal 4 ke atas. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Oke? Ya sebenarnya gitulah ya toh. Oke, Tritunggal kita perlu supaya bisa jelasin orang. Ya, good point ya. Ya. Paling enak Pak, nggak ngerti, nggak apa-apa, asal ikut selamat. Itu yang penting. Yang penting itu bukan ngertinya. Jangan sampai ngerti tapi masuk neraka. What's the point? Oke, yang penting masuk surganya itu. Oke? Nah, jadi oke. No problem. Jadi begini, Wahyu itu yang utama itu 7 ini loh. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu yang penting. Ya. Nah, di sela-selanya itu ada macam-macam. Oke, yang Senin lalu ya. Jadi tolong lihat yang rekaman Senin lalu ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat yang ada di depan saya. Apa itu? Oke. Nah, oke, ini materai ini. Oke. Saudara-saudara bisa lihat nggak ini tulisannya ini? Bisa kan? Saya bikin sederhana buat saudara ya. Tolong ingat ya, saya selalu bikin sederhana, simple saja. Oke? Begini saudara sekalian. Meterai itu mulai diceritakan di Wahyu pasal 5. Ya. Oke. Lalu di pasal 6 dia dibuka. Meterai itu apa sih? Meterai itu begini saudara sekalian. Oke. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-5. Oke. Oke, sekarang kita balik dulu ya. Oke. Saudara-saudara sekarang perhatikan. Senin lalu kita bahas Wahyu pasal 4. Oke. Nah, di Wahyu pasal yang ke-5, Yohanes itu melihat sesuatu. Dia lihat apa? Ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu
Oke, akhir zaman banyak bahas yang setuju Pak. Kita akan bahas ini dalam beberapa kali ini ya. Bikin simple aja ya Pak ya. Pak Hogi, bikin simple aja, oke? Bikin simple, bahasnya santai ya. Nggak usah tegang-tegang, oke? Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, di tangan Allah itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dalam dan luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Jadi dia melihat, Yohanes ini melihat di sorga, Allah itu memegang satu gulungan. Nah gulungan itu ternyata ada tulisannya itu, oke? Kemudian di dalam itu kemudian ada materainya ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah ada malaikat nanya, ini siapa yang pantas, layak katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materi-materinya? Siapa yang boleh, bukan mau ya, siapa yang boleh buka, berhak buka? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi ternyata di sorga aja nggak ada. Di atas bumi nggak ada, di bawah bumi nggak ada orang yang layak untuk membuka itu. Oke? Nah, Yohanes itu kemudian lakukan sesuatu. Apa itu yang bikin kaget? Di sorga dia nangis. Saudara paham ya? Sorga itu nggak ada air mata, dia nangis di situ tuh. Itu orang tuh. Aduh. 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu untuk melihat ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara-saudara bayangin ya, sorga penuh dengan sukacita, dia nangis di situ. Pertanyaan, kenapa dia nangis? Kenapa dia nangis? Jawabannya, tanya sama dia. Jawabannya begini. Yohanes ini menangis karena kalau tidak ada orang yang membuka gulungan itu, materainya itu, copot saudara sekalian. Kalau tidak ada yang membuka ya gulungan kitab itu, membuka materainya, berarti penghakiman atas bumi tidak terjadi. Dengan kata lain, segala kejahatan, ketidakadilan, kekejaman yang terjadi di muka bumi akan terus berlangsung karena nggak ada yang membuka materai itu. Begitu materainya itu dibuka, baru kemudian terjadilah penghakiman dari Tuhan. Oke, saya nyari ini. Ada satu lagi, 2 nih. Oke, nah itulah istri saya. Ya, dia paling tahu soal gini-gini. Nah, jadi karena itu dia nangis. Kalau tidak ada yang membuka, dunia tetap kacau balau. Ya, saudara-saudara perlu ingat ya. Tolong ingat kata-kata saya ini. Ya, tolong diingat. Sebagai saudara baca Wahyu, saudara-saudara baca jadi takut nggak? Jadi nggak nyaman nggak? Saya kasih tahu ya. Nah, beranak mininya. Saya kasih tahu ya. Oke, begini. Wahyu itu tidak nyaman buat orang yang hidupnya nyaman. Tapi wahyu itu nyaman buat orang yang hidupnya tidak nyaman. Saya ulang ya. Kesimpulan saya cuma satu. Kalau saudara baca terus jadi nggak nyaman, berarti hidupmu nyaman. Itu aja. Tapi kalau saudara hidupnya nggak nyaman, baca Wahyu, waduh, itu yang ku cari. Itu sebabnya saya dikasih tahu kitab Wahyu itu adalah kitab favorit orang Kristen di Tiongkok sana. Terutama gereja bawah tanah. Kenapa? Hidup mereka nggak nyaman. Maka baca Wahyu, luar biasa. Tapi kalau hidup kita nyaman, kita baca nggak nyaman. Isinya itu bencana semua soalnya. Ya. Mereka sana biasa, ani ayah. Oke. Nah, jadi nggak ada yang bisa buka ya. Yohanes nangis. Sorga sampai kayak seperti kaget gara-gara dia nangis tuh. Oke. Tapi terus ada orang bilang begini. Salah satu dari 24 tua-tua itu bilang gini. Jangan kau menangis.
Bukan karena ini sorga, nggak boleh nangis. Oke. Jadi buat Ibu Mega, ya, buat Ibu Heni, kita usahakan supaya habis ini bacanya jadi nyaman dan nggak takut ya, oke? Ya, begitu ya, oke. Yang penting dekat Tuhan ya. Ya betul sebenarnya begini, saudara sekalian. Orang tuh banyak ribut soal rapture, ya. Katanya September kan, bulan depan, rapture, ya. Tanggal 18 katanya. Saudara, saya nggak perlu tahu banyak soal rapture. Yang penting hidupnya itu dekat Tuhan saja sebenarnya udah oke lah. Nggak perlu tahu banyak sebenarnya. Sebenarnya menurut saya. Hidup dekat Tuhan, hidup benar aja dia udah cukup. Sebenarnya sih. Oke. Anyway, baik saudara sekalian. Jadi Yohanes kasih tahu ketika dia nangis, lu jangan nangis. Dan lu jangan nangis bukan karena ini sorga. Bukan, lu jangan nangis. Karena ternyata ada orang yang ternyata boleh buka. Ya. Yaitu katanya singa dari suku Yehuda. Jadi singa dari suku Yehuda boleh berhak membuka gulungan dan materainya itu. Perhatikan ya, singa dari Yehuda. Tapi yang muncul apa? Yang muncul bukan singa, yang muncul anak domba yang telah disembelih. Seperti telah disembelih. Gimana ya? Singa. Wow, gitu ya. Tahu-tahu datangnya domba. Bukan domba sembarang domba. Domba seperti yang tadi sembelih, domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Wow. Tanduk 7, mata 7. Tanduk bicara kekuatan, mata adalah pengetahuannya dia. Ya, yang sempurna. Nah, saudara sekalian, jadi demikianlah datanglah anak domba itu dan kemudian dia mulai buka. Begitu dia buka itu, nah jam akhir sejarah, jam kiamat istilahnya, itu mulai teng. Nah, itu tuh jamnya mulai tuh teng. Oke, mari sekarang kita lihat ya. Chart yang saya bikin ya. Oke, saudara sekarang lihat, oke. Simple saja ya. Oke. Thank you. Begini, saudara sekalian, ada 7 materai dibuka. Materai pertama keluar itu 1 sampai 4, itu 4 ekor kuda. Oke. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Nah, itu isinya apa? Tolong baca sendiri, oke? Ya, saudara baca sendiri ya. Oke. Kuda putih itu apa? Kuda merah apa? Kuda hitam apa? Kuda hijau kuning apa? Kalau saya mau jelas tambahin satu saja, saya kasihkan sesuatu ya. Oke. Kuda hitam adalah krisis ekonomi. Karena ternyata makanan yang cukup buat 1 orang 1 hari, itu gaji itu cuma bisa buat untuk makan 1 orang 1 hari. Ya, itu kuda hitam. Oke. Yang lainnya saudara-saudara lihat sendiri ya. Oke. Nah. Oke. Materai kelima. Ya. Materai kelima itu adalah yaitu mulai terjadi nih, aniaya, yaitu mulai ada martir. Mulai ada orang-orang yang mati karena iman mereka ya. Sekarang kalau saudara perhatikan kan mulai gencar ini di mana-mana ya. Ayat 9 dari Wahyu pasal 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka miliki. Jadi demikianlah ini jiwa-jiwa ini mulai muncul ya. Kesusahan sudah dimulai, ada martir mulai muncul. Lalu kemudian materai ke-6 dibuka. Terjadi gempa bumi. Nah, materai ke-7 dibuka, lalu terjadi sesuatu yang nggak biasa. Sorga sunyi. Pasal yang ke-8. Ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Saudara mesti tahu loh, sorga itu biasanya tuh ramai, ribut. Orang nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba senyap. Senyap karena apa? Senyap untuk menerima doa-doa dari umat Tuhan di bumi. Doanya naik semua. Nah, saudara sekarang perhatikan ya.
materai yang ke itu materai yang ketujuh. Oke. Ya. Tapi saudara menemukan bahwa ujung daripada materai 7 itu adalah pasal 8 ayat 5. Maka meledaklah bunyi guru disertai rintar dan gempa bumi. Oke. Ya, ini penting. Oke. Now, next. Apa kejadiannya bisa terjadi bersamaan? Pertanyaan penting. Bapak terlalu cepat. Sebentar ya. Saya justru mau jawab ke situ. Oke. Ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Oke. Ini tadi 7 materai ya. Sunyi senyap diikuti oleh gempa bumi. Oke. Saudara sekarang clear kan? Materai itu pasal 6 sampai 8. Ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat yang 7 yang berikutnya. Yaitu 7 sangkakala. Oke. Nah 7 sangkakala ini. Ya. Pasal 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala, 7 nafiri. Ya. Ketika sangkakala pertama ditiup, yang terjadi apa? Bumi terbakar. Sangkakala kedua ditiup, laut tercemar. Sangkakala ketiga ditiup, air tawar tercemar, yaitu sungai yang danau-danau apa semua tercemar. Kalau yang pertama tuh air asin tercemar. Sangkakala yang ketiga, air tawar tercemar. Di sangkakala yang keempat, ketika ditiup, sinar matahari itu menjadi berkurang. Kalau saudara-saudara membacanya, dilihat kepada sangkakala yang keempat adalah, yaitu saudara-saudara menemukan terpukulnya sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, yang sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Jadi sinar matahari berkurang ya. Okay. Lalu kemudian pasal sangkakala yang kelima ditiup, wabah serangga muncul. Ya. Serangga yang sengatnya itu seperti kalajengking. Lalu kemudian sangkakala yang keenam itu ketika itu ditiup terjadilah serbuan tentara dari arah timur dengan jumlah tentaranya sebanyak 20.000 laksa pasukan. Kalau kita hitung 20.000 laksa itu perkiraannya berarti kalau saya tidak salah hitung itu ini bicara tentang 200 juta tentara. Oke? Angka yang menakjubkan sekali. Oke? Lalu kemudian sangkakala yang ketujuh ditiup. Yang muncul itu apa? Oke, sangkakala ketujuh ditiup dan kemudian dinyatakan kerajaan Allah sudah datang. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Oke, kerajaannya datang. Lalu terjadi gempa bumi. Ya, oke. Saudara-saudara, tolong perhatikan ya. Oke, saudara-saudara agak takut dan lain sebagainya kalau baca Wahyu. Tolong pahami bahwa dalam skala kecil, apa yang dikatakan oleh materai sangkakala, itu sudah terjadi. Sekarang krisis ekonomi, saudara sekalian. Saudara melihat kerusakan lingkungan. Itu sekarang terjadi nggak? Terjadi. Saudara tahu nggak bahwa plastik, benih plastik yang kecil banget, itu sudah di lautan itu ada di mana-mana. Ikan-ikan yang kita makan, itu sudah makan plastik. Plastik itu sekarang itu mengerikan sekali. Ternyata mereka itu bisa masuk ke dalam pohon. Jadi dia masuk ke tanah dan kemudian saking kecilnya dia partikelnya itu diserap oleh akar pohon dan dibawa ke badan pohon. Kita nggak tahu nih, ikan yang kita makan itu ternyata sudah tercemar oleh plastik. Ya. Lalu kemudian nanti tanaman, saudara bisa bayangkan. Jadi maksud saya gini, kerusakan digambarkan oleh kitab Wahyu itu sebenarnya kita udah ngalamin. Ya. Jadi kita sudah harusnya nggak terlalu heran. Udah terjadi kok kerusakan lingkungan. Sinar matahari berkurang. Itu kan gambaran daripada perubahan cuaca. Ya. Nah, jadi saudara-saudara ketika lihat itu menyadari bahwa sebenarnya semua itu dalam skala-skala tertentu sudah kita alami saat ini. Ya. Cuma mungkin belum seperti yang nanti dinyatakan oleh materai dan sangkakala ya. Oke. Nah, jadi perhatikan sekali lagi isinya adalah 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Oke, sekarang kita lihat cawan. Ya. Jadi sebenarnya dari sisi ukuran kecil-kecil sudah mulai terjadi. Oke.
Oke, nah sekarang cawan, oke? Cawan murka. Itu di seluruh pasal 16. Ketika cawan pertama, cawan ini adalah cawan murka ya. Kalau saudara-saudara perhatikan, saya bacakan buat saudara-saudara sekalian di sini di pasal yang ke-16 itu. Cawan itu isinya apa? Cawan itu isinya adalah kemarahan daripada Allah. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Saudara-saudara nanya begini, Pak, kenapa bisa murka Allah, Pak? Bukankah Allah itu kasih? Dia mestinya mengasihi kita, dia baik sama semua orang, menyelamatkan semua orang. Saudara sekalian, Allah itu kasih, tapi dia juga adil. Dan dia marah sekali melihat manusia zaman sekarang begitu jahatnya. Kalau saudara mau tahu tentang kejahatan, saudara-saudara kalau mau dicek, mau baca-baca, mau cari tahu, saudara akan kaget sekali. Betapa banyaknya ketidakadilan di dunia ini, kejahatan di dunia ini, betapa banyaknya, mengerikan. Dan enggak ada satu manusia pun bisa bereskan ini masalah. Hanya Tuhan yang harus turun tangan. Dan ketika dia turun tangan, cara dia adalah begini. Kenapa anak domba itu berhak membuka materai itu? Kenapa semua orang nggak berhak? Cuma dia yang berhak. Karena dia satu-satunya yang sudah datang ke dunia, dia mati menebus dosa kita, kasih kita jalan untuk kembali kepada Allah, hidup kita jadi benar. Jadi karena dia sudah lakukan semua ini, berikan nyawanya, maka dia berhak melakukan, membuka materai untuk penghakiman terjadi dan murka Allah dinyatakan. Hanya satu pribadi yang layak melakukan semua ini, yaitu Yesus. Yang sudah mati buat kita semua. Dia layak lakukan ini semua. Terjadi semua yang terjadi ini, bencana alam itu banyak disangkakala, oke? Ya. Nah, semua yang terjadi ini, itu semua adalah wujud daripada kemarahan Tuhan terhadap manusia yang begitu jahatnya hari-hari ini. Ya. Sudah tahu yang kejadian di beberapa negara. Orang Kristen itu dipanggil, kemudian dibunuh. Ya. Sebagian lagi ada yang anak kecil umur 6 tahun juga diperkosa. Ya. Jadi terlalu banyak kejahatan di dunia. Nggak bisa diberesin. Cuma satu saja. Tuhan harus turun tangan. Ketika dia turun tangan, saudara sekalian, dia menyatakan murkanya, kemarahannya atas manusia. Dikasih kesempatan bertobat, nggak mau bertobat. Saudara baca Wahyu. Diberi kesempatan bertobat, pada nggak mau bertobat. Ya, jadi dia kemudian menyatakan murkanya. Oke. Ya. Saudara-saudara, kalau baca di dalam Lukas, pasal yang keempat, Tuhan Yesus kan menyatakan dia datang untuk apa. Oke? Ya. Lukas pasal 4, ya. Tuhan Yesus itu ke Nazaret, kampungnya ya. Terus dia baca ayat. Ini ayat dia baca. Lukas 4 ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Coba dengar baik-baik saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke? Katanya Yesaya. Sekarang buka Yesaya 61. Saudara akan menemukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Tuhan Yesus tidak kutip utuh-utuh Yesaya. Ada satu bagian dia tidak baca. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya 61 ayat 1. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Bagian hari pembalasan Allah kita tidak dibacakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia datang 2000 tahun lalu, tidak soal pembalasan. Tapi soal penyelamatan. Tapi sekarang kali kedua dia datang, itu pembalasan kepada orang jahat. Jadi kalau saudara hidupnya itu benar sama Tuhan, saudara nggak usah takut. Ya, kalau saudara benar nggak usah takut.
Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, saudara sekalian. Yang perlu takut orang jahat, hidupnya nggak benar. Itu perlu takut. Ya. Next, kita punya waktu mepet banget loh, saudara sekalian. Time is running like crazy. Oke, next. Oke, cawan, saudara sekalian, cawan murka ya. Cawan murka pertama dituangkan. Terjadilah bisul di kulit oleh orang-orang. Perhatikan saya ya. Bisul di kulit ini siapa yang dapat? Enggak semua orang dapat. Enggak semua orang dapat. Bisul di kulit hanya pada orang-orang yang pakai tanda di tangan atau di dahi. Oke? Kalau enggak pasang tanda di tangan di dahi, enggak kena bisul. Dilindungi oleh Tuhan. Oke ya. Ini kabar bagus dong. You don't have to be afraid. Saudara nggak usah takut ya. Kita dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari itu semua. Ya. Hanya yang kena sini sama sini akan kena bisul. Ya. Oke. Next. Oke, next. Oke, nomor 2, darah. Jadi laut itu jadi seperti darah. Oke? Airnya tercemar. Tapi juga ternyata ada juga darah di sungai dan di mata air. Ya, itu cawan yang ketiga dituangkan. Ketika cawan keempat dituangkan, matahari panasnya itu jadi naik. Sehingga kenaikan itu barangkali orang bilang global warming. Ya. Global warming, suhu bumi naik, ya seperti itu. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan lagi, ketika cawan yang kelima itu dituangkan, matahari itu semakin berkurang sinarnya. Ya. Satu detail penting. Kalau nanti udah selesai ini, saudara baca sangkakala. Saudara menemukan bahwa kerusakannya itu hanya sepertiga. Tapi di cawan, full. Ya. Kalau di sangkakala, kerusakan cuma sepertiga. Kalau di cawan, full. Ya. Oke, next. Oke, lalu cawan ke-6 dituang, terjadilah yang namanya Armageddon. Ya. Cawan ke-7 dituang, kemudian itu terjadi bencana dan bencana dunia, seluruh dunia, dan gempa seluruh dunia. Oke? Now, sekarang stop sebentar. Saya punya waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Ini 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan ini terjadinya kapan, urutannya seperti apa? Ya, oke? Kayak apa tuh urutannya? Sekali lagi teori macam-macam nih. Ya, saya tunjukin ya. Teori yang pertama. Armageddon itu kita bahas ketika kita bicara soal milenium. Berarti saya perkirakan Jumat depan ya. Jumat depan kita bahas itu ya. Oke. Nah, teori pertama bilang gini. Pemahaman pertama. Ini semua, baik materai, sangkakala maupun cawan, itu muncul bersamaan. Nomor 1. Rapture itu setelah cawan atau gimana, Pak? Nah, ini yang kita akan bahas nanti, Pak Hogi ya. Karena itu pendapatnya ada 3 tuh. Nanti kita bahas 3-3-nya ya. Rapture itu setelah cawan atau gimana, oke? Sebagian bilang sebelum, sebagian bilang sesudah. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi ini munculnya katanya bareng 1 sama 1. Habis itu 2, 3, 3. Demikianlah ini semua. Itu yang pertama dikatakan demikian. Oke? Ya. Nah, kalau saudara tanya sama saya, menurut saya kecil kemungkinan bareng. Kenapa? Karena tadi saya kan bilang, yang sangkakala itu kan kerusakannya sepertiga. Sementara kerusakan yang di cawan murka itu full semua. Nah, kalau sudah ada kerusakan yang full, ngapain yang sepertiga itu? Kan udah nggak kehitung. Ya nggak?
Iya dong. Ya. Rumah sepertiga remuk. Pada saat bersamaan rumah juga remuk sepenuhnya. Ya ngapain lagi yang sepertiga, udah nggak usah. Ya. Kalau bersamaan loh ya. Kalau dia urut-urutan lain ceritanya. Kerusakan dikit dulu nanti jadi banyak. Oke. Nah, itu teori pertama bilang bersamaan. Oke. Muncul bersamaan. Oke, pendapat kedua mengatakan munculnya itu berurutan. Jadi saat materai dulu habis, kemudian setelah itu sangkakala habis sampai 7, habis 7 kemudian baru kemudian terakhir cawan murkala 7. Jadi deret gitu loh. Oke. Itu versi yang pertama. Versi kedua bilang begini. Memang urutan materai dulu habis, kemudian sangkakala habis, kemudian cawan habis. Tapi sebenarnya yang nomor 7 di materai itu sebenarnya isinya adalah 7 sangkakala. Isinya materai ke-7 itu sebenarnya 7 sangkakala. Isinya isinya materai ke-7 adalah 7 sangkakala. Ya. Isinya sangkakala nomor 7 adalah 7 cawan. Saya ulang lagi pelan-pelan ya. Menurut pendapat ini, sebenarnya memang berurutan. Tapi materai nomor 7 itu sebenarnya isinya itu adalah 7 sangkakala itu. 1 sampai 7. Materai ke-7 isinya adalah 7 sangkakala. Sementara sangkakala ke-7 sendiri isinya adalah 7 cawan. Oke, 7 cawan. Ya, begitu ya. Oke. Teori yang berikut. Nah, yaitu muncul berurutan dan bersamaan. Begini ceritanya. Oke. Ceritanya itu begini. Materai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang ke-7 itu nggak langsung nongol. Ketunda tuh. Jelas ketunda. Lalu kemudian sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7 itu ketunda. Ada jedanya maksudnya. Ini juga ada jedanya nih, oke? Ada jedanya. Kalau yang terakhir ini cawan murkala nggak ada jedanya. Jedanya justru di depan sini. Saya ulang ya. Jadi mereka bilang begini. Ini materai ini 1 sampai 6 ngurut. Tapi yang ke-7 ini tunggu. Jeda. Jadi habis nomor 6 ini, materai ke-6 nggak langsung nomor 7. Habis materai ke-6, ternyata sangkakala pertama. Terus sampai sangkakala yang ke-6, nggak langsung muncul 7. Habis sangkakala yang ke-6, ternyata yang muncul berikut apa? Bukan sangkakala ke-7, tapi cawan murka. Ya. Habis materai ke-6, bukan materai 7, tapi sangkakala. 1 sampai 6. Habis sangkakala yang ke-6, bukan sangkakala 7, tapi justru cawan murka. Nah, ujung 3 ini ternyata sama semua. Apa yang dimaksud dengan sama semua? Materai ke-7, sangkakala ke-7, cawan ke-7, sama persis. Apa itu? Gempa bumi dalam skala global. Jadi, pendapat ini mengatakan, rupanya materai ke-7, sangkakala ke-7, sama cawan murka ke-7, itu sebenarnya satu kejadian. Ya. Begitu. Katanya. Ya. Saudara sudah cukup bingung belum? Aduh, membahas wahyu lagi. Oke. Kayak saya 2-3 menit buat tutup ya. Saudara sekarang lihat jedanya ya. Oke. Ini kan ada jeda nih. Materai ke-6 sampai ke-7 jeda. Ada tengah-tengahnya ini ada apa nih? Sangkakala yang ke-6 sampai yang ke-7, ini ada jeda. Isinya apa nih? Lalu kemudian di sini ada jeda
Terus isinya apa nih? Oke. Saudara mestinya kepala nyut-nyutan. Saya aja nyut-nyutan. Oke. Begini saudara sekalian, saya kasih tahu ya. Supaya saudara begitu baca nanti jadi agak jelas. Enggak terlalu ruwet. Oke. Antara materai 6 dan 7 itu ada jeda. Saya bikin simple ya. Sekali lagi, tolong pahami. Saya berusaha bikin simple. Jelas. Oke. Let's do it. Nah, oke. Oke. Nah, lihat. Deg-degan ya. Ibu Maya. Oke, coba lihat ke situ. Jedanya itu apa sih? Antara materai yang ke-6 sama 7, jedanya itu ada bicara dua kelompok di pasal 7. Antara sangkakala 6 sama 7, jedanya adalah dua saksi, pasal 11. Sebelum masuk cawan murka, ada lagi jeda dua binatang. Ya, pasal 13. Oke? Ya, clear ya? Mudah-mudahan ini menolong supaya saudara-saudara nggak deg-degan, nggak jantungnya berdebar-debar. Oke. Begitu ya? Sip. Oke. Jadi simple ya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Wahyu itu banyak main angka 7. 7 jemaat, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Kalau saudara mau lanjut lagi, masih ada 7 yang lain banyak sekali. Oke, 7-nya banyak. Oke. Anyway, dia main 7. Oke, ya. Nah, yang 7 jemaat kan kita udah bahas. Oke? Itu sudah lewat. Nah, yang akan ke depan ini, kearifan futuris ini mengatakan masih ada 7 materai, 7 sangkakala, sama 7 cawan murka. Oke. Nah, ternyata ngurutnya itu, sekalipun 7, munculnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 materai. Sampai 6 ya. Lancar semua. Tak. Begitu antara 6 sampai 7, nggak langsung muncul 7. Kasih jeda dulu. Jedanya isinya apa? Dua kelompok manusia. Satu Yahudi, 144.000 orang. Sekelompok lain lagi nggak terhitung, saking banyaknya. Dari segala bangsa, kaum, dan bahasa. Nah, kita tuh, di situ tuh. Ya. Itu jedanya untuk materai. Jedanya sangkakala, lain lagi. Sangkakalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh nggak langsung muncul. Pakai jeda. Jedanya apa? Muncul 2 orang saksi di Yerusalem yang bernubuat dan akhirnya mati dibunuh di Yerusalem. Ketika mati dibunuh, mayatnya itu ditaruh aja di jalanan. Pada hari ketiga, mereka bangkit lagi, hidup lagi, bangkit lagi, dan naik ke surga. Itu jedanya sangkakala. Oke? Kalau cawan murka, lancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di depannya ada jeda. Oke? Ya, depannya ada jeda. Jedanya itu apa? Jedanya itu adalah pertempuran di sorga. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya. Dengan 12 bintang. Kemudian naga datang. Ya. Mau makan dia. Ya. Karena dia melahirkan itu. Anaknya mau dimakan. Anaknya itu dibawa ke sorga. Sementara ibu ini, wanita ini, dibawa Tuhan disembunyikan di padang gurun selama 3,5 tahun. Ya. Nah, lalu kemudian si naga ini bertempur ya dengan pengikut-pengikut ini, ya, daripada Tuhan ini. Nah, untuk melakukan perang ini, setan ini merekrut 2 binatang. Binatang pertama dari laut, binatang kedua dari darat. Ya, laut dan darat.
Nah, yang dari laut ini yang kita bilang antikris. Yang dari darat itu nabi palsunya yang lakukan mujizat. Oke?